Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di pertemuan ke-9 dari tantangan 30 Days Challenge, di mana 9 ini masih rangkaian membuat website dan LMS-nya ya. Kemarin yang sudah kita lalui apa aja tuh ya, bikin website ya, hosting, domain, subdomain, membership ya sudah. Nah, sekarang ini lanjutannya yaitu adalah LMS dan hosting video. Apa itu LMS? LMS itu Learning Management System. Ya, jadi salah satu aplikasi atau sistem yang memang dibutuhkan untuk kita yang mengajar online. Gitu. Jadi nanti ada sistem materinya, next-nextnya, ya ada bisa jadi kalau LMS-nya lengkap tuh ada sertifikatnya, ya ada kuisnya dan sebagainya. Nah itu yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah hosting video. Hosting video tuh jadi kursus-kursus Anda yang sudah Anda rekam, nah itu kan perlu ada tempatnya tuh. Nah itu di mana gitu. Nah itu nanti akan dijelaskan di sini ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, welcome. Ini ya sudah beberapa sudah join. Untuk materi ini sama ya. Jadi di pokoknya yang membuat website mah itu kita akan menyimak rekaman bersama-sama ya. Jadi di sini oh ini dulu nih, saya tunjukkan dulu. Nah, ini yang akan dipelajari tadi dua ya, LMS dan hosting video. Nah, kita akan simak lagi ya, jadi melanjutkan materi yang kemarin ya, jadi kita akan simak bersama-sama videonya, dan kalau ada pertanyaan tanya saja, mau di chat boleh, mau di telegram boleh, dan sama juga seperti sebelumnya ya, jarang ada yang bisa selesai langsung ketika sambil belajar ini gitu. Jadi setelah ini nanti Anda tonton kembali replaynya ya, sambil Anda praktek. Oke, kita simak bersama-sama, ini dia. Nah, agenda kita kali ini yaitu adalah membuat LMS ya, Learning Management System, dan juga termasuk hosting videonya. Jadi video-video yang sudah Anda rekam ya, yang sudah Anda produksi ya gitu. Nah, itu kan nanti perlu ada tempat hostingnya untuk ditaruh di LMS-nya ya, dan kemudian untuk di-sharing nanti ke siswa-siswa yang sudah daftar. Dan nanti saya akan coba untuk mengilustrasikan pada Anda langkah apa saja yang biasanya saya lakukan ya, mulai dari awal sampai akhir, sehingga Anda kebayang nih, oh oke, langkah-langkahnya apa aja ya. Nah, sekarang kita akan masuk ya ke topik ini ya gitu. Jadi LMS, Learning Management System, dan video ya ini. Nah, gambarannya saya mau membuka wawasannya dulu ya gitu, alurnya seperti apa sih. Ini mirip seperti yang sebelumnya ya. Jadi ketika ada pendaftar kursus Anda nantinya ya, dia ngisi form, kemudian dia punya ada akses ke member area ya, kemudian nanti dari member area ini dia akan terbuka akses sesuai yang dia daftarkan ya. Misalnya dia daftar produk A, akan kebuka produk A ya, kemudian LMS-nya pun itu kebuka produk A ya. Kalau Anda punya 2 kursus ya, nanti ada B, ada C, dan seterusnya. Nah, untuk yang hijau ini ya, ini mainnya adalah di member area. Untuk yang biru ini adalah di LMS yang akan sekarang kita bahas ya. Kemudian tentu kan nanti ada video-videonya tuh, mau hostingnya di mana. Nah, itu nanti hosting video ya, nanti akan saya tunjukkan ya lengkap ya, apa saja termasuk rekomendasi dan tidak rekomendasinya apa aja ya. Nah, kemudian itu ya, satu lagi adalah ini ya, jadi halaman penjualannya nanti di domain utama, di mana domain utama ini Anda bebas ya, mau kayak misalnya waktu saya awal-awal kangafif.com boleh ya, atau nanti Anda mau jual di tempat lain, misalnya membuat kursus online.com, nanti bikin lagi psikologibisnis.com, untuk masing-masing produk itu silahkan ya. Jadi ini mah variatif ya, Anda maunya di mana silahkan. Tapi awal-awal biasanya ya sudah di satu aja dulu ya. Nah, ini ya. Kemudian nanti juga saya akan menunjukkan ya. Nah ini ya, tips dan trik bagaimana cara mudah dan gratis untuk mengunci halaman materi tanpa aplikasi membership. Jadi kalau kemarin ada yang terkendala mungkin ya di biaya, waduh saya belum ada modal nih ya untuk beli sejolinya gitu. Ada nggak yang gratis ya untuk mengunci LMS-nya? Jawabannya adalah ada. Tapi ingat, kalau tanpa membership tanpa membership, maka nanti prosesnya harus manual ya. Anda harus ngecek sendiri, open sendiri gitu. Seperti itu ya. Nah itu ya.
ini ya, jadi kemarin kita sudah di sini ya membership pakai sejoli ini ya, link.kangafif.com/sejoli. Kemudian LMS-nya ini yang akan kita bahas ada 2 ya, ini saya perbesar. Ya, nah ini. Yang pertama adalah LearnPress dulu ya, LearnPress ini gratis sifatnya dan ini bisa berdiri sendiri. Yang kedua yaitu Sejoli LMS. Sejoli LMS ini dia harus ada sejolinya ya, karena dia add-ons tambahan ya gitu. Jadi harus ada sejolinya, berbayar ya. Nah, apa bedanya? Ini Anda bebas ya mau pakai tutor LMS dan sebagainya boleh, cuman kalau yang di bawah ini tidak tersupport oleh sejoli ya gitu. Jadi kalau mau sejoli ya paling LearnPress, tutor LMS atau sejoli LMS. Nah, 2 ini serupa ya, sama saja, yaitu punya luar negeri dan dia tuh aplikasi membership juga ya. Jadi suka disebutnya sih kalau bahasa developernya tuh ini nih adalah core plugin ya, plugin utama. Sejoli juga ini plugin utama, sehingga utama ketemu utama suka bentrok ya. Tapi kalau misalnya Sejoli LMS ini add-on tambahan. Jadi ketika dia diinstal ya maka tidak bentrok karena anaknya Sejoli gitu ya. Nanti detailsnya saya coba jelaskan ya waktu pas kita praktek. Nah, seperti itu ya. Sehingga karena tadi banyak dramanya ya, suka udah daftar tapi masih kekunci ya, kemudian wah ya, pokoknya complicatednya banyak. Nanti ketika ini ada update ya suka bermasalah dan sebagainya. Maka kalau memungkinkan ya, Anda dari awal menggunakan saja Sejoli LMS. Ya gitu. Ini link rekomendasinya ya, link.kangafif.com/sejoli LMS. Ini simple, memang dibikin sesimpel mungkin ya, ringan, cepat, mudah ya gitu. Dan minim drama. Cuman kekurangannya ya, ini saya tidak tahu nih kalau saya belum update lagi ya, tapi kurang lebih kalau di sini tuh tidak ada fitur. Jadi kalau sertifikat ada ya, tapi kalau kayak kuis gitu itu tidak ada ya, kuis tidak ada. Nanti kuis optional, Anda kuisnya misalnya mau pakai Google Form ya, jadi pihak ketiga bisa, atau kuisnya nanti baru pakai LearnPress atau yang lainnya itu bisa ya. Itu coba-coba saja ya. Tapi jarang juga ya kita pakai kuis tuh, biasanya jarang. Tapi kalaupun misalnya ada ya nanti coba ya pakai aplikasi-aplikasi pihak ketiga, itu banyak di luar sana. Nah, LearnPress sebaliknya itu ada lebih lengkap ya, jadi kuis, sertifikat, terus udah gitu kuisnya juga ada yang pilihan ganda, essay dan sebagainya, itu lebih lengkap ya. Tapi ya tadi ya gitu, banyak dramanya ya. Nah, saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana menggunakan dua-duanya. Nanti saya mulai dari LearnPress dulu ya, dari LearnPress dulu. Tapi sebelum itu nah ini kalau yang tadi ya, yang Sejoli LMS ya, saya akan mulai materinya adalah dibalik, yaitu adalah dari upload videonya dulu ya. Jadi upload video, kemudian udah gitu baru nanti saya akan menjelaskan langkah demi langkah ya LMS-nya supaya nanti nyambung ya, nggak balik lagi di tengah-tengah. Nah, jadi nih sebentar, Anda buka dulu lembar kerjanya sebentar, lembar kerja. Nah, ini ya. Ini di bagian, jadi di tab ke-6 ya, seperti biasa ya, progress, kemudian rada ke bawah ini ada langkah demi langkah membuat sistem kursus online ya ala Kang Afif nih. Jadi kalau saya bikin produk baru, apa aja yang saya lakukan ya, nanti Anda bisa ngikutin itu dan saya akan coba praktekkan ini ya. Jadi bikin mockup, upload video ke hosting video, create course di LMS ya, masukkan video ke LMS ya, kemudian setting produknya, buat kode kuponnya, buat halaman penjualannya, masukin linknya, lakukan tes, udah jadi, langsung bisa jualan. Enak banget ya kan gitu. Nah, tapi sebelum ini saya akan menunjukkan dulu pilihan-pilihan hosting video. Jadi nanti pas di sininya tuh bisa cepat ya. Nah, ini. Jadi ketika Anda itu punya rekaman ya, itu Anda kan perlu tempat hosting namanya ya, perlu naruh videonya Anda. Ada banyak pilihan, tapi tidak semuanya direkomendasikan. Contoh misalnya, Anda bisa ke YouTube. Kelebihannya apa? Kelebihannya gratis ya. Tapi kelemahannya adalah YouTube itu pertama kita yaitu suka ada iklannya ya. Jadi nggak profesional kan gitu. Siswa lagi mau nonton, next, iklan gitu. Kemudian suka ada suggest, saran di ujungnya.
yang mana sarannya itu kadang-kadang nyambung sama video yang kita tonton. Jadi kalau misalnya nih saya ngajarnya public speaking, kemudian saya taruh materinya di YouTube, ya, kemudian nanti siswanya belajar kursus saya, berarti belajar public speaking, ujungnya tuh ada suggest saran-saran ke public speakingnya orang lain, kan ya sayang dong gitu. Kita udah ngumpulin database, katanya dia lari keluar, kan sayang gitu. Kemudian YouTube itu karena aplikasi bukan sejuta umat lagi, tapi bermiliar-miliar umat, maka potensi di downloadnya itu tinggi banget. Ya, tanpa aplikasi pun ya ini udah mudah untuk ngedownload YouTube. Jadi riskan ya gitu. Jadi positifnya adalah gratis, cepat ya, tapi riskannya adalah mudah di-download dan ya kurang profesional. Gitu. Jadi ini tidak saya rekomendasikan. Tapi sekali lagi kalau untuk awal-awal dan materinya masih dasar-dasar, mau coba-coba juga tidak apa-apa. Nanti saya tunjukkan seperti apa ya kalau pakai YouTube. Kemudian bisa juga menggunakan Google Drive. Google Drive Anda tahu ya, jadi misalnya Anda punya akun Gmail, nah itu kan dapat 15 GB ya, dapat 15 GB. Nah, Anda upload videonya di situ, kemudian nanti dimasukkan ke LMS-nya Anda. Itu juga bisa ya. Tapi tidak bisa di-embed ya, tidak bisa di-embed, nanti paling link ke videonya Anda itu ya. Nah, cuman kekurangannya sama ya, ini kurang profesional. Kang Afif, Gmail itu bukannya dapatnya 15 GB ya? Kalau videonya lebih dari 15 GB gimana? Nggak apa-apa, Anda bikin aja Gmail yang banyak. Kan gratis ya gitu. Jadi misalnya Anda kursusnya public speaking A, Anda bikin public speaking A@gmail.com. Kemudian masukkan video-video situ. Nanti public speaking B, bikin lagi Gmailnya ya. Dapat 15 GB lagi, bikin di situ ya. Tapi jangan lupa per berapa bulan sekali Anda mesti login ke Gmailnya ya, karena kalau tidak salah ada peraturan dari Gmail tuh kalau berapa masa kita tidak login, dianggapnya akunnya itu mati ya, jadi nanti dihapuskan, sayang gitu. Jadi pasangannya di reminder ya, berapa bulan sekali cek open ya gitu, kemudian kirim email atau apa dari situ, minimal ada aktivasi di situ, ada aktivitas ya. Kemudian alternatif berikutnya adalah Anda bisa juga ngupload di website Anda sendiri. Jadi di hostingnya Anda itu Anda kan bisa tuh ngupload file, video, tapi ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena akan menyedot banyak bandwidth. Ya gitu. Kebayang ketika ada 10 orang, 20 orang yang nonton bersamaan dari website Anda, wah itu tuh langsung ya gitu, nanti lemot websitenya, sayang. Ya gitu. Jadi ini tidak terlalu direkomendasikan. Kecuali kalau website Anda memang yang VPS, yang levelnya tuh yang per bulannya tuh berapa ratus ribu atau berapa juta ya gitu, mungkin oke ya gitu, tapi kayaknya sih kita nggak usah ke situ ya gitu, kita manfaatkan aja pihak tiga yang lain. Nah, selain ini di luar sana itu ada beberapa layanan yang memang menyediakan untuk hosting video ya, jadi memang mereka itu menyiapkan ya gitu untuk sok sini hosting aja di kami ya, kami ada fitur-fitur security-nya, ada ininya, itunya apa dan sebagainya. Nah, ini ada banyak kalau Anda search di Google ya gitu, hosting video itu ada banyak banget, Anda bisa coba klik satu-satu. Contoh misalnya gini. Ada ini ya, ada web video, Vado TV, nanti ada link ininya, rekomendasinya dari saya gitu. Ada Adilo, Vimeo, Wistia, ya, DN YouTube, Tubi, dan sebagainya. Nah, meskipun kalau Vimeo itu kalau tidak salah di Indonesia ini di blok, ya, jadi ini tidak direkomendasikan. Wistia ini rada aman, ya, ini aman. Kang Afif pakai yang mana? Saya pakainya dua ini, ya, dua ini menurut saya best banget, ya, apalagi web video itu yang, ya, alhamdulillah ini. Sebenarnya saya ada lagi, apa namanya, hypo apa gitu, tapi itu untuk cadangan aja ya gitu. Saya alhamdulillah seneng banget sama web video ya selama ini tuh, karena bisa dipakai untuk ngedit juga, bagus banget ya. Nanti saya tunjukkan ya seperti apa. Nah, kita coba lihat ya, ini yang web video. Berarti kalau Anda mau ke situ nanti ngeceknya dari link ini ya, link.kangafif.com/wave video ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya, nanti ya ini beberapa waktu lalu ya, nanti kita nggak tahu nih apakah sekarang masih seperti atau berubah tampilannya. Nah, di sini ya platform ini nih dia sebenarnya bukan hosting saja, tapi juga untuk bikin video ya, untuk ngedit gitu. Jadi ada editornya ya, ada thumbnail makernya gitu ya. Ini bagus banget, saya suka banget ya. Ada yang percakapan menjadi teks nanti otomatis. Wah, itu
suka banget, dan ada bahasa Indonesianya teksnya ya. Ini favorit saya nih. Nah, dia menyiapkan gratis ya. Jadi ini kalau Anda lihat nih ada free ya, ada streamer, ada kreator, ada bisnis. Karena kalau saya ini sudah yang bisnis ya, jadi karena banyak videonya ya dan bandwidthnya saya butuh banyak banget. Tapi Anda bisa mulai dari yang free ya, yang free. Nanti yang dilihat itu yang bagian bawahnya ya. Ya kalau scroll ke bawah tuh, nah ini ya, jadi ada video hostingnya. Yang kita butuhkan video hostingnya. Nah, untuk awal-awal ya ini kayaknya cukup ya. Jadi video hosting dia cuman bisanya embed 5 video. Jadi lainnya nanti link ya gitu. Kemudian 10 giga ya per month traffic ya, kemudian storage-nya 10 giga. 10 giga ini gede banget ya, storage-nya ini gede banget. Rata-rata satu video tuh nggak sampai bergiga-giga ya gitu. Jadi biasanya ini cukup. Nah, cuman ya ini paling di embednya ini yang terbatas, nanti paling alternatifnya pakai link ya. Kalau saya ini sudah yang ini ya, karena bandwidthnya aja udah lebih dari 500 giga ya gitu. Nah, kemudian alternatif berikutnya yaitu adalah Vado TV. Vado TV ini juga recommended ya. Jadi ini ada free-nya juga ya. Free-nya bisa untuk 10 video, kemudian storage-nya 10 giga ya. Kemudian apalagi nih ya. Cuman untuk yang free-nya dia tidak security-nya tidak optimal ya, tapi tidak apa-apa. Nah, Vado TV ini kalau misalnya Anda mau berarti cek di link.kangafif.com/Vado TV ya. Ini untuk yang ini saya punya akun yang jumlah kapasitasnya alhamdulillah besar banget ya, sampai 3 tera dan bandwidthnya unlimited. Jadi kalau misalnya Anda mau menggunakan ini secara gratis, Anda bisa hubungi tim kami ya gitu. Nanti kami bantu ya untuk di upload video-video Anda ya untuk Anda pakai gratis ya gitu. Cuman kalau bisa tidak lebih dari 1 tahun ya, maksudnya ya siapa tahu nanti ada yang butuh lagi jadi gantian ya. Tapi tenang aja, selama kapasitasnya masih cukup ya, itu siswa-siswa kami yang setahun 2 tahun yang lalu juga masih banyak ya yang di situ, pakai saja ya. Nah, hubungin aja kalau butuh, hubungi kami ya, tim kami. Kemudian berikutnya ada juga yang nah ini ya, saya juga sebagian besar video saya juga ada di sini ya, Vado TV juga ada. Nah, jadi saya menggunakan 2 tadi tuh. Kemudian ada juga ini pihak lain ya, ini saya tidak pakai ya, tapi ini contoh-contoh saja ya, link.kangafif.com/adilo. Nih ya, free juga ada nih ya. Dapat gratis 25 giga monthly, storage-nya 5 giga ya. Lumayan nih ya gitu, ini lumayan ya gitu. Silahkan ya Anda coba-coba saja. Kemudian ada juga link.kangafif.com ya /DYN2B ya. Ini pricingnya, kalau ini tidak ada gratis ya, cuman ini relatif murah lah ya. Mikro nih mungkin kalau $10 tuh berapa? Kalau misalnya 15.000 aja berarti 150.000 per bulan ya. Nah itu silahkan ya gitu. Jadi Anda pilih saja ya. Kalau Anda ada dana ya, kalau saya boleh merekomendasikan ya, Kang Afif, kalau dari saran Kang Afif mana? Pakai yang ini. Ini fiturnya banyak banget, yang wave video ya. link.kangafif.com/wave video ya. Saya pribadi mah puas banget pakai yang ini. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau, Kang saya terbatas nih ya gitu. Nah, itu optionsnya yang gratis berarti ada 3, apa saja? Yang pertama adalah YouTube ya, nanti saya tunjukkan. Yang kedua adalah Google Drive ya, berarti pakai linknya nanti yang Anda masukkan ke LMS Anda. Kalau ini tidak bisa embed video. Atau yang ketiga adalah Vado TV, nanti hubungi kami ya. Nanti hubungi kaminya itu Anda bisa mengunjungi ke sini. Nah, ini ya kangafif.com/hosting video nih ya. Tuh khusus untuk Anda peserta membuat kursus online ya, 30 DC itu kalau mau pakai silahkan. Ya, nanti kami bantu di situ. Ya, ini ada panduannya, silahkan aja ya Anda kunjungin ya, kemudian nanti ikutin saja ya panduannya di situ. Nah, sekarang kita masuk ke YouTube ya. Karena suka ada yang siswa-siswa yang enggak Kang, saya mau mandiri aja ya gitu. Boleh, silahkan ya. Nah, kalau Google Drive, saya tunjukkan dulu Google Drive. Google Drive caranya itu jadi Anda tahu, kebayang ya Google Drive ya. Ini saya coba tunjukkan ya. Nah, ini ya kalau Google Drive, jadi kan tampilannya seperti ini. Anda klik My Drive, kemudian Anda create folder ya, misalnya ini untuk e-course-nya Anda ya, misalnya e-course menjahit misalnya ya gitu. Kemudian Anda buka ya. Nah, Anda upload saja videonya ke sini ya. Saya ambil contoh.
Misalnya ini ada dua video, ya saya upload. Oke, ya. Nah, nanti ini ya karena ini tidak bisa di-embed, nanti Anda klik share ya, kemudian copy link. Tapi jangan lupa ya waktu copy link Anda manage access ya supaya orang yang nanti klik links itu bisa ngelihat, maka Anda perlu merubah ininya menjadi anyone with the links can view ya. Nanti Anda copy linknya ya, kemudian Anda paste di lembar kerjanya Anda. Ya, jadi outline-nya Anda ya. Nah, ini misalnya video ke-1 ya Anda paste di link videonya, klik kayak gitu ya. Nanti video kedua ya, berarti ini done ya. Video kedua nih ya, ini Anda mau rename ya supaya nyusun ya bab 1 step 1, bab 1 step 2 itu silahkan ya. Klik kemudian shares, get links, copy links, manage access. Kemudian ininya diubah menjadi anyone with link in your viewers, yes cukup, Anda copy, kemudian done. Kemudian klik di sini dan Anda paste ya untuk materi kedua gitu. Nah, itu adalah kalau menggunakan Google Drive ya, simple. Tapi sekali lagi tidak bisa embed ya. Nanti ya peserta klik link baru muncul. Ya, jadi kalau peserta nih kurang lebih nanti kayak gini. Di LMS-nya ya. Nih, seperti ini terus gitu nonton. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, juga terkadang nih suka bisa di-download ya gitu. Jadi kan riskan tuh ya. Afif bisa nggak tidak bisa di-download? Kalau nggak salah bisa. Kita coba lihat di sini ya. Nah, ini klik lagi di sini ya, ini cara untuk mengunci supaya tidak di-download. Search kemudian kayak tadi ya. Jadi mau dari sini boleh, mau dari sini boleh ya. Manage access. Nah, di sininya Anda klik settings, kemudian ini Anda matikan ya gitu, matikan ya. Ini juga kok ini nggak apa-apa ya gitu. Nah, sehingga kita lihat back dan saya gitu. Nah, nanti orang yang ngeklik ini ya ini saya copy dulu. Ini karena pakai akun saya jadi pasti akan bisa ya karena punya saya sendiri. Tapi kalau misalnya dari orang lain ya, saya coba paste di sini. Nah, ya maka dia tidak bisa download, ya gitu, tidak bisa download. Tuh, ya. Tuh, hanya bisa ngelihat saja, tidak bisa download. Itu kalau mau pakai Google Drive. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau menggunakan YouTube. Menggunakan YouTube ini gratis juga ya dan mudah. Caranya Anda bikin akun YouTube dulu ya. Jadi akun YouTube rata-rata punya ya, mau pakai Gmail baru juga bisa. Nah, nanti di YouTube itu Anda klik nah, ini kalau YouTube ya gitu. Jadi Anda masuk ke studionya ya, jadi klik dari sini ya. Atau Anda bisa langsung klik ini nih ya, di kanan atas ada upload ya. Jadi kita lihat ya, bisa dari sini upload atau dari YouTube Studio ya, kemudian upload. Nah, ini kita coba klik dari sini upload. Nah, kemudian Anda pilih video yang mau diuploadnya ke sini ya. Jadi ini saya sudah siapkan slide-nya ya, kurang lebih seperti ini. Nih, waktu pas upload ya, upload muncul kayak tadi ya, kayak gini, masukin videonya. Nanti dia setelah itu ada muncul pilihan kayak gini ya. Jadi visibility-nya nanti mau gimana ya? Apakah mau private, unlist, atau public, semua orang bisa ngelihat. Nah, kita pilihnya yang unlist. Kenapa unlist? Karena kalau public itu terlalu terbuka, kan rencananya untuk yang udah bayar aja, ya kan gitu. Atau kalau private ya, itu adalah cuman Anda saja atau orang yang Anda invite emailnya ya supaya bisa nonton. Tentu kan susah, setiap pendaftar harus dimasukin emailnya satu-satu. Jadi pilih saja unlist ya. Kalau unlist itu dia tidak bisa di-search di YouTube. Ya, tidak bisa di-search ya, tapi ada di sana gitu. Nah, nanti linknya itu yang Anda masukkan ke ininya Anda ya, ke LMS-nya Anda. Nah, ini panduannya ya, cara bikin akun dan channel YouTube itu gampang sekali ya. Jadi tadi mau dari klik upload gini bisa, atau create, kemudian tadi ya ngupload, tarik videonya ke sini atau select filesnya.
Kemudian setelah itu nanti akan ada muncul kayak gini ya, masukin judulnya, descriptions-nya, thumbnails-nya ya. Nanti kalau Anda mau masukkan ke playlist-nya silahkan ya gitu. Kemudian kalau Anda scroll lagi ke bawah ada keywords dan sebagainya. Nah, ya, nah ini ya kalau di scroll lagi nanti pilihnya ini yang no it's not made for kids ya gitu. Jadi untuk orang dewasa ya. Kemudian udah gitu sudah ya video elements-nya ini untuk di bagian belakangnya ini optional ya, jadi di ujungnya mau ada video lagi nggak ya, atau mau ada yang tulisan II itu kayak informasi link lainnya apa. Kemudian udah gitu next ya nanti visibility-nya ya, jadi kita pilihnya yang unlist ya gitu, unlist. Kemudian jadi kan klik ini ya, kemudian klik ini unlist. Kemudian linknya ini Anda copy ya, copy, kemudian Anda save. Nah, dari link ini ya, itu Anda copy, nanti Anda masukkan ke spreadsheet-nya Anda ya. Jadi kalau contoh saya ya ini ya gitu, saya masukkan, atau ini ya MKO nih tuh ya gitu. Jadi materi 1 dulu awal-awal yang membuat kursus online itu kan termasuk materi awal saya tuh ya gitu. Nah, itu saya pakai YouTube dulu karena belum ada dana ya gitu, YouTube. Meskipun resikonya banyak yang bajak ya, aduh itu nyebelin banget tuh ya. Gitu, makanya langsung waktu itu saya langsung pindah ke Vado TV ya, juga ke Wave Video. Nah, itu ya dicatat aja dulu seperti ini ya. Jadi kalau Anda berarti nyatatnya di mana? Nyatatnya di nah di sini ya, Anda catat aja di sini gitu. Oke, nah itu adalah ketika Anda menggunakan YouTube ya, YouTube. Ya. Nah ini tadi ya untuk kalau misalnya mau menggunakan hosting. Kemudian setelah selesai ya, jadi video udah terupload, maka berikutnya kita bisa masuk ke langkah-langkah ini ya, langkah-langkah ini. Jadi saya kembali dulu ke sini sebentar ya, ke 6 ya, progress ya. Nah ini ya, jadi ceritanya Anda sudah mengupload video ya. Nah sekarang kita akan membuat LMS-nya ya, dan langkah apa saja yang saya lakukan. Oh sebentar. Sebelum itu kita install LMS-nya dulu ya, sorry. Kita kesini dulu, ini kan kemarin belum nih ya install LMS. Berarti kita sekarang masuk ke LMS-nya dulu. Ya, LMS. Nah LMS-nya ada 2, LearnPress dan Sijoli LMS. Saya akan menunjukkan yang LearnPress dulu ya, ini yang gratis ya, dan juga bagaimana kalau Anda menggunakan ini tanpa membership ya gitu. Nah kita berarti masuk ke member area. Nah ini ya member areanya ya, ini hostingnya ya gitu, hostingnya. Nah kalau Anda mau ke member area bisa 2 cara ya. Jadi Anda bisa masuk ke member titik ya. Nah member titik domains-nya Anda ya, Anda klik kayak gitu, masuk ya. Jangan lupa kalau untuk admin berarti kasih strip wp strip admin ya. Nah gitu ya. Atau kalau tidak, misalnya wah Anda lupa nih passwordnya ya gitu, nggak bisa masuk dan sebagainya, Anda bisa dari hostingnya Anda ya. Ini tampilannya bisa beda-beda ya, setiap setiap provider beda-beda ya gitu, dan kadang suka ada update, suka ada yang nggak ada update dan sebagainya, itu bisa beda-beda. Jadi yang penting konsepnya ya, konsepnya. Nah konsepnya adalah gini, Anda dari home ya, Anda cari tempat hostingnya Anda, kemudian kayak contoh di sini ya, berarti saya pilih ini, kemudian klik yang ini. Nah nanti Anda cari WordPress ya. Ini tidak semua hosting ada ya, tapi rata-rata sih kalau yang bagus-bagus tuh ada gitu. Nah ini Anda klik di sini ya, WordPress, kemudian kita klik overview. Kemudian Anda lihat di sini ya, ini di kanan ya, kalau yang kayak gini ya, Anda klik Anda mau masuknya kemana ya. Jadi karena kita mau masuk ke member area, berarti Anda klik member ini ya. Nah kemudian sudah ya, nah dari sini ada pilihan edit website ya. Jadi Anda bisa dari sini, sama nanti diarahkannya itu ke member area-nya ya, sebagai admin. Jadi kalau misalnya ini tanpa password lagi ya gitu. Jadi karena kita masuknya langsung dari backend ya. Jadi kalau misalnya lupa password nih, dari sini juga bisa. Tuh ya, masuk di sini. Oke, nah ini saya close saja ya. Saya mulai dari sini ya, WP admin. Langkahnya adalah kita install
LearnPress-nya ya. Jadi kita coba LearnPress dulu sebelum nanti sejoli LMS ya. Berarti dari mana? Yaitu adalah dari plugin ya. Plugins Anda klik ini ya, kemudian Anda klik add new ya. Nah, di sini Anda di kanan Anda cari LearnPress. LearnPress. Kemudian ada di sini ya, ada yang utamanya ini ya, LearnPress utamanya ini ya, by Dimpress. Anda klik install now. Sudah, kemudian Anda klik aktifkan ya, nanti akan muncul di sini ada LearnPress ya gitu. Ini kan belum ada nih ya. Kita coba aktifkan, klik. Nah, yes, sudah muncul LearnPress ya. Jadi kalau LearnPress itu dia ini ya, kalau kita klik ya gitu di sini, dia akan muncul banyak ya gitu. Jadi ada kategorinya, ya ada slide-nya, ada macam-macam, ada course-nya, license-nya dan sebagainya. Nah, biasanya yang kita pakai itu course-nya saja ya gitu. Jadi kita ngutak-ngatiknya di course. Tapi kalau Anda mau satuan ya, license, quizzes ya, questions, silahkan ya gitu. Ini Anda utak-atik sendiri, tapi semua ini sebenarnya ada di dalam course-nya. Nah, jadi ini kayak induknya. Kemudian kalau untuk tambahan, kemudian kalau misalnya untuk tambahannya itu Anda bisa add-on ya, kayak sertifikat dan sebagainya. Tapi ini biasanya yang pro ya, butuh yang pro-nya. Kalau yang free itu tidak dapat. Tapi khusus untuk sertifikat nanti akan saya tunjukkan ya, itu caranya itu ada ya. Nah, kita lihat dari course ya, courses. Nah, dari sini ya kita mau create course baru ya, misal saya course-nya temanya tentang ini ya, tentang 40 hari lunas hutang ya. Itu nama judulnya ya, pakai e-course juga boleh ya, e-course 40 hari lunas hutang. Nah, kemudian di sini ya, ini informasi umum. Nah, di kurikulum inilah nanti materinya Anda. Misal ya, kita lihat dulu ya, di sini bab 1 ya, pembukaan. Kita enter. Nah, dia muncul license-nya apa ya. Jadi nah, ini license-nya ya kan tuh. Udah ada di sini, jadi nggak perlu lagi dari sini. Langsung aja di sini ya, misalnya ini adalah 1.1 ya, perkenalan, enter. 1.2 apa nih ya, cara ya, kenapa berhutang misalnya ya gitu. Kemudian 1.3 ya, jangan berhutang misalnya gitu, berhutang dan sebagainya. Nanti udah gitu mau bikin bab 2 lagi ya, bikin di sini bab 2 ya. Kemudian tips dan trik misalnya ya. Nah, ini Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan outline yang sudah Anda bikin ya. Jadi nah, di sini ya outline kurikulum ya. Nah, ini ya, jadi 1 apa saja ya, 2 apa saja ya gitu. Itu Anda bisa bikin di situ ya. Nah, kemudian ini saya bikin dulu ya supaya Anda kebayang ya. Ini misalnya 2.1 ya, misalnya tips ya gitu. Kemudian 2.2 trik ya. Kemudian udah gitu sudah ya, 2.3 itulah penutupan. Nah, misal kayak gitu ya. Nah, masih di area sini dulu ya. Ini kalau kita ngelihat ya, ini belum kita apa-apakan ya gitu. Ini kalau kita ngelihat preview, nanti gambarannya adalah seperti ini. Ya. Ini nah, e-course-nya judulnya udah ada ya. Kemudian kurikulum. Nah, udah seperti ini ya. Nah, ini kalau Anda lihat ini kan gembok ya. Nah, kalau Anda mau membuka gemboknya untuk preview, berarti Anda klik dari sini ya. Misalnya 1 nih. Ini kan ada gambar mata ketutup. Nah, ini Anda open. Ya gitu. Jadi kalau matanya di open itu, kita coba preview lagi. Kurikulum. Tuh, yang 1 dia kebuka. Berarti otomatis orang bisa klik di sini ya. Nanti bisa ngelihat isinya. Ya, ini belum ada isinya ya, jadi dia nggak muncul gitu. Kemudian kita ini lagi lihat lagi. Nah, masih di sini ya. Nanti cara mengisi kontennya berarti Anda klik yang tanda pensil ya, tanda pensil, klik. Nah, di sini Anda isi ya gitu. Ini materi pertama. Misal contohnya ini adalah misalnya link video tadi ya, misalnya kita masukkan yang ini misal ya gitu. Ini kalau pakai link dulu ya gitu. Nah, misalnya ini, atau kalau misalnya supaya mau bagus,
Anda tulis saja, klik di sini. Kemudian ini ya. Tuh. Ininya klik open in new tab, update ya. Nah, tapi ini kurang oke ya, pakai Google Drive tuh kurang oke. Jadi dia tidak embed gitu ya. Nah, kemudian ini berapa menitnya Anda tulis ya, misalnya ini videonya 2 menit misalnya. Kemudian udah gitu preview. Nah, ini nih tadi kan matanya kita buka, berarti ininya checklist. Kalau kita iniin berarti matanya ketutup lagi. Ya, jadi mau ngedit dari sini boleh, mau dari yang depan tadi bisa ya. Kemudian discussions-nya kalau saya suka matikan ya supaya nanti di bagian bawahnya itu nggak ada yang komen gitu ya, jadi nggak usah ya. Kemudian sudah gitu kita update ya, jangan lupa di-update ya. Nah, nanti waktu pas kita ngeliat di sini ya yang video pertama apakah sudah ada? Oh, belum belum ya, sini belum ada nih ya. Oke, oh ini karena belum di-update ya, belum di-update. Nah, ini kalau sudah ya kita close saja karena kan tadi yang utamanya ini ya. Jadi ini kita close. Kita kembali ke sini. Sama ini saya scroll ke bawah dulu untuk komennya saya matikan ya supaya nggak banyak yang komen nanti. Kemudian, apalagi yang kita edit yaitu adalah ke bawah sini ya. Durationsnya kita bikin 0 saja ya supaya bisa lifetime. Kemudian ininya tidak usah diapa-apakan, ini juga tidak usah diapa-apakan ya. Ini tidak usah ya. Kemudian sudah ya. Pricingnya dibikin 0 ya. Kemudian karena nanti harga akan diaturnya sama membership sejolinya. Kemudian ini sudah ya, ini mah nggak usah diapa-apakan ya. Assessment nih kalau mau dapat sertifikatnya kalau kayak gimana ya gitu ya. Kalau misalnya udah selesai kuisnya berapa ya, udah jawab ini apa dan sebagainya, ini Anda coba-coba saja. Ini saya jarang menggunakan ini. Kemudian others-nya ya, siapa pengajarnya. Kemudian downloaded materials-nya kalau ada itu silahkan di sini ya. Nah, kemudian ke bawah sudah ini tadi matikan. Kemudian fitur image. Nah, fitur image itu untuk ada di sininya ya. Jadi fitur image-nya ya, misalnya ini kursusnya ini misalnya ya. Atau kita ini deh ya supaya ada berbeda. Misalnya finance. Oke. Nah, ini misalnya ya 40 hari lunas hutang. Oke. Nah, kita bisa preview, bisa publish. Saya publish saja. Refresh. Tuh, ya dia sudah ada ininya, ya. Kemudian, nah ini overview ini kosong nih, ya. Overview itu berarti di sini, ya. Ini tempat untuk overview. Overview, ya. Update atau kita preview saja, ya, lihat hasil. Nah, di sini. Ya, jadi Anda bisa masukin gambar apa dan sebagainya. Kemudian kita lihat kurikulum. Nah, ya karena sudah dipublish, ini sudah bisa seperti ini, ya. Tuh, ya nanti kalau mau nonton videonya klik di sini. Ini kita belum yang embed ya, nanti habis ini yang embed. Tuh, ya jadi dia udah bisa nonton. Ya. Cuman kan nggak keren nih, ya enakan kan ada udah gitu bisa next gitu. Nah, untuk embed ya itu tadi yang satu ya. Nah, untuk embed itu kalau Google Drive tidak bisa, tapi kalau YouTube itu bisa. Ya, caranya itulah kayak gini. Ya, saya klik lagi di sini edit. Ya. Nah, kalau embed, ya, Anda klik dari sini insert, kemudian ada media. Nah, di sini ada tulisan embed, ya. Jadi paste di sini atau saya nggak tahu ini bisa atau nggak ya. Kita coba dari YouTube, ya. Kemudian kita kesinikan. Nah, ini kalau dari YouTube, ya berarti cara embednya itu adalah Anda bisa dari sini, ya, dari menunya Anda. Kemudian YouTube Studio, ya, YouTube Studio. Kemudian Anda klik yang konten, ya, atau video Anda, ya, konten. Nah, nanti pilih video mana yang mau Anda embed, ya. Misal contohnya ini, misal, ya gitu. Anda klik di sini. Nah, Anda klik, ini kalau mau yang link, ya, kita belum yang embed dulu ya. Yang embed nanti dari videonya, ya. Kita coba dulu yang ini, ya, salin link video. Kemudian kita masukkan ke general dulu. Kita coba cek, ya. Oke. Nah, bisa nih, ya gitu, bisa seperti ini. Ya, tinggal nanti diatur aja, ya, mau di tengah misalnya, ya. Coba preview change, tuh nanti akan seperti ini, ya, seperti ini.
Nah, kalau misalnya mau embed ya, itu kalau tidak salah kita buka dulu. Kemudian di sini ada tulisan bagikan. Nah, di bagikan ini ada yang namanya sematkan. Sematkan ini tuh embed ya. Anda klik di sini. Nah, ini Anda copy saja ya, salin ya. Kemudian Anda ya, ini contoh yang embed. Contoh embed. Embed ya. Embed. Nah, insert, kemudian media, kemudian embed, kemudian paste. Oke. Tuh, ya sama seperti ini. Nah, jangan lupa ya, kalau bisa itu link-linknya Anda catat ya, Anda catat di Excel-nya Anda ya, di spreadsheet Anda. Contoh misalnya yang saya tunjukkan tadi ya, jadi nah ini ya. Jadi kalau saya nah ini ya, embed-embednya itu jadi bukan linknya saja ya, tapi embednya itu saya copy. Jadi ketika itu tuh nanti gampangnya pastenya tuh gampang di situ. Nah, ini adalah langkah untuk mengupload ya video dan masukin ke LMS-nya. Ya, kita update dulu. Kemudian kita close ya. Ini kita close juga. Nah, sekarang kita coba lihat ya, ini di-update lagi karena ada pembaruan. Kemudian nah, link ini adalah link kursusnya ya. Ini saya copy. Ya, ini Anda nanti copy juga ya, copy. Kemudian Anda save di tempatnya Anda. Ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana membership kalau di password ya tanpa membership ya. Nah, ini kita coba paste ya, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Seperti ini, kemudian kurikulum, kemudian nanti orang bisa belajar ini ya, kemudian udah gitu udah ya nonton, udah gitu next misalnya. Klik nanti yang kedua ya gitu. Ini karena sebagai admin bisa ngeliat ya, tapi kalau orang luar itu nggak bisa. Kemudian, nah ini ada komen kan nggak enak nih kalau ada komen gini. Nah inilah kenapa saya komen itu suka dimatikan ya. Kemudian nanti next, terus seperti itu ya. Jadi yang dua ya, ini kita edit dulu ya, edit nanti komennya dimatikan ya. Yang tiga edit komennya dimatikan. Nah ini adalah tentang LMS ya, jadi sesimpel itu. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, saya mau menunjukkan dulu kalau cara untuk menambah sertifikat itu ada dari add-ons. Ya. Add-ons, sebentar, back dulu. Saya ini aja yang baru ya, open new tab. Nah, add-ons ini kan ada banyak nih, tapi ini harus pro ya. Nah, kebetulan ya, ini ada yang free-nya. Kalau Anda mau free-nya ya Anda cari saja. Ya, tuh free ya. Nah, untuk sertifikat ya tidak ada di sini ya gitu. Jadi caranya adalah kayak gini ya. Anda kunjungi ke link.kangafif.com/JSON 30DC. Kemudian di sini sudah saya siapkan LearnPress sertifikat ya. Anda klik, kemudian ada panduan settingnya. Nah, Anda download ini ya. Anda klik ya. Nah, ini ya Anda download. Klik kanan bisa nggak? Oh ini nih ya, ada klik download. Sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai Anda masuk lagi ke dashboardnya Anda ya. Kemudian seperti biasa Anda install plugin ya, add new. Kemudian upload plugin. Kemudian tarik yang barusan Anda download ke sini. Kemudian install. Ya, nanti di sini akan muncul sertifikat. Nah, sudah aktif ya, LearnPress Certificates, sehingga nanti di sini ada add-ons baru ya, namanya adalah sertifikat. Udah ada. Nih muncul certificates ya. Nah, nanti di sini Anda tinggal tambah ya, add new ya, namanya apa? Misalnya sertifikat untuk program tadi ya, 40 hari lunas hutang. Kemudian publish dulu. Kemudian di sini Anda tinggal setting ya, background-nya ya, Anda cari untuk certificates ya, misalnya Anda edit aja nanti di Canva ya. Misalnya mana contoh belakang certificate. Nah, ini untuk gambaran aja, untuk gambaran misalnya ini insert. Tuh nanti background-nya tuh ini ya, jadi Anda bisa masukkan gambar yang sudah ada namanya, apanya dan sebagainya, student names-nya Anda klik.
Oh, tarik ya di sini gitu. Ya. Udah ini Anda edit-edit ya terus seperti itu. Ya, course name-nya apa dan sebagainya. Nah, untuk ini nanti kalau sudah di-update ya. Untuk ini panduannya sudah saya siapkan di sini ya, panduan setting sertifikat di LearnPress. Tuh ya. Jadi Anda tonton saja ini ya gitu. Ini sudah lengkap ya. Saya tidak ngajarkan lagi di sini karena kita fokusnya ke LMS dan jarang ya sertifikat. Tapi kalau mau silahkan. Udah semudah itu. Nah, nanti Anda kembali ke course-nya Anda. Kemudian, nah ini kan course-nya nih ya. Anda klik edit lagi. Nanti akan ada muncul certificates. Nah, gitu ya, certificates-nya di-assign. Berarti orang nanti ya bisa dapat sertifikat. Tapi ada settingannya ya. Dari sini assessment. Kapan orang itu akan lulusnya? Ya, apakah yang penting mah sudah melewati 80% license-nya misalnya ya, jadi sudah selesai ya gitu, atau misalnya 50% ya gitu, atau mau ada quiz atau mau macam-macam ya, itu silahkan ya. Kan kalau quiz gimana? Quiz ya tinggal dari sini ya. Jadi kan kalau tadi nambahnya new license ya, misalnya di satu mau ada quiz, Anda ubah ke sini ya. Kalau jadi buku Anda ubah ke jam ini quiz, itu menjadi quiz ya. Tes 1 ya, enter. Nah, nanti waktu Anda edit, nah ini kuisnya kayak gini ya gitu. Jadi mau tipenya apa ya, tipenya nah ini ya. Jadi setelah kasih pertanyaan ya, apakah judul e-course ini misalnya. Nah, nanti Anda ini ya mau apa nih, true or false. Nah, ulangin. Ya. Nah, tadi pencet ya, ulangin. Misalnya ini oke dulu nih, update ya, saya ulangin. Nah, misalnya ini Anda mau bikin lagi tes kedua, ini saya close ya. Tambah lagi tes kedua ya. Kemudian enter, kemudian edit. Nah, ya, ini pertanyaannya ya, pertanyaan. Kemudian nanti mau jenisnya apa ya, multiple choice, single choice, fill in blanks ya dan sebagainya, durations dan sebagainya. Ini juga sama Anda pelajari saja ya, di YouTube juga bisa ya gitu untuk tes-tes ini. Karena kalau tes ini saya pribadi tidak pakai ini ya. Jadi ya sudah gitu, yang penting dia belajar, kalau sudah ya sudah dapat sertifikat ya. Gitu ya. Tapi kalau Anda yang memang butuh ya silahkan pakai ini gitu. Oke ya, ini saya update. Ini kita coba refresh tuh, nanti akan ada tesnya kayak gini ya gitu, 10 menit ya gitu, tes dia ngerjain dan sebagainya ya. Yang kedua tadi multiple choice, nanti Anda isi ya multiple choice-nya apa aja. Kemudian sudah. Nah, sekarang kita masuk ke mindset, ke konsepnya kayak gini ya. Jadi kan course ini kekunci ya. Kalau Anda itu nanti menggunakan sejoli ya, saya tunjukkan dulu nih supaya dapat gambaran. Kalau Anda itu mau mengotomatisasikan orang yang daftar sejoli otomatis kebuka gembok di LearnPress-nya, maka Anda perlu add-on tambahan ya. Add-on tambahan. Nah, add-on tambahannya apa? Add-on tambahannya itu adalah sejoli LearnPress ya. Jadi Anda masuk ke dashboard sejoli, ini yang kemarin ya. Jadi, nah, Anda masuk ke sini ya, membersejoli.co.id ya. Kemudian Anda klik yang add-on ini. Kemudian Anda download yang LearnPress ini, jangan lupa downloadnya yang versi sejoli ya. Anda klik download. Sudah selesai ya, sejoli LearnPress integrations. Nah, berikutnya Anda install itu ya. Ini saya tunjukkan dulu ya seperti apa supaya abis ini baru yang gratisnya seperti apa. Nah, Anda klik ke plugin, scroll ke bawah, plugins, add new, tambah, upload. Jadi upload ya, bukan search ya, karena nggak ada di search, itu nggak ada. Jadi harus upload, kemudian Anda tarik dari downloads-nya Anda masukkan ke sini, choose file, ya. Nah, kemudian Anda install now. Kemudian Anda aktifkan, klik sejoli LearnPress, sudah ya, sudah aktif di sini. Nah,
Sehingga nanti ya gitu, ketika ada yang daftar sejoli untuk produk A, maka gembok di LearnPress A itu kebuka. Ya, nanti saya tunjukkan ya seperti apa contohnya. Ya, tapi kita harus setting juga tuh ya di produknya seperti apa. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dulu kalau misalnya Anda belum pakai sejoli, Anda mau gratis dulu nih, ya. Bagaimana cara menggempoknya? Caranya gini. Kalau misalnya seperti itu, maka caranya sekali lagi ini berarti manual ya, harus manual nih ya. Dari course ya, course-nya ini Anda edit ya. Dan ini Anda buka semua gemboknya ya. Jadi Anda previewkan semuanya ya. Jadi Kang berarti semua orang bisa ngeliat dong. Iya, tapi nanti kita kunci halamannya ya. Nah, ya. Udah dibuka ya gitu, kita update. Kemudian kita coba lihat ya seperti apa. Nah, misalnya kita coba di orang lain nih ya, kita paste di sini. Nah, orang lain kan bisa belajar tuh ya gitu, bisa belajar, bisa langsung ngeliat ya kan gitu. Ngeliat kayak gitu. Nah, si halaman ininya yang kita kunci pakai password. Caranya adalah kayak gini. Jadi, Anda masuk ke Anda masuk ke sini ya. Nah, Anda lihat di sini kan statusnya publish ya. Nah, ini Anda kunci. Ada visibility-nya public. Nah, ini Anda kunci edit. Kemudian Anda password protected. Nah, kemudian di sininya baru Anda kasih password. Misal contohnya passwordnya gampang dulu aja ya, 1 2 3 4 5 ya. Anda copy, kemudian oke, kemudian update. Nah, kalau seperti ini ya, saya kembali ke sini ya, ini akunnya orang lain ya. Kalau di refresh, maka halaman ini kekunci. Ya, kekunci. Nah, jadi ini cara manual ya gitu. Nih saya punya kursus tentang 40 hari lunas utang. Ya, silakan bayar transfer ya gitu. Misalnya 100.000 harganya misal gitu. Nanti pas orangnya transfer, Anda kasih link ini ya. Kemudian Anda kasih passwordnya. Sehingga orangnya itu misalnya namanya Budi nih. Pas Budi itu ke sini, dia masukin passwordnya, baru dia bisa tuh ya, bisa belajar gitu ya. Oh ini nih, oke ya gitu. Next ya, belajar apa lagi? Ya gitu. Ini belajar apa lagi? Next. Nah, seperti itu ya contohnya. Sama juga nanti dibuka ya gitu sih. Cuman kalau ini dia tidak bisa quiz ya gitu, tidak bisa quiz karena quiz kan tadi sertifikat itu mengambil nama. Kalau ini tidak bisa terdaftar namanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda sudah punya sejoli ya, maka supaya mengotomatisasikannya gini. Anda masuk ke produk ya, produk. Kemudian Anda edit di sini. Kemudian ini kan ceritanya kemarin udah ada produknya ya gitu. Anda klik, nah ini tiba-tiba muncul LearnPress. Kemarin kan tidak ada tuh, ya sekarang udah ada karena udah install LearnPress sejoli, ya sejoli LearnPress. Anda klik di sini, Anda tambah, klik, ya, kemudian update. Maka orang yang beli produk ini, ya, nah, ya, maka orang yang beli produk kursus tersebut, ya, produk A, sama sejolinya dikasih akses ke LearnPress-nya tersebut otomatis gitu ya. Nah, itulah ilustrasinya. Kemudian ada dua nih ya, setelah itu juga diaksesnya ya, diaksesnya ya. Nah, ininya ya diaksesnya kita edit ya. Nah, ini kan sudah nih ya. Sudah ini. Nah, kemudian nanti di edit with Elementor ya. Nah, ini bisa atau apa namanya? Kita coba lihat ya, preview dulu. Akses. Nah, akses. Nah, udah cukup di situ ya. Jadi nanti orang yang daftar itu nanti bisa muncul aksesnya di sini ya. Ya, klik karena udah disetting di sini. Oke, nah itu adalah langkah ini ya. Jadi langkah tadi itu adalah sejoli LearnPress ya gitu. Kemudian sejoli LearnPress ya, ini sudah. Nah, abis ini saya akan menunjukkan sejoli LMS ya. Ini juga sudah ya, sejoli LearnPress sertifikat. Kemudian ini sudah ya, create access ya. Tapi nanti saya akan praktek lagi. Kemudian list marketing, kalau ini nanti kalau sudah ada emailnya.
Kemudian setting learn path sejoli LMS ya, nanti ini habis ini kita coba praktek lagi supaya lebih paham lagi. Upload tadi sudah ya, ini sudah. Kemudian copy linknya ke spreadsheet, jangan lupa video-video copy link spreadsheet dan embed ke LMS-nya ya. Embed ini sama ya, kalau Anda itu makainya yang Fado TV ya, pakai yang web video, mirip kayak YouTube tadi. Jadi ambil kode-kodenya ya, kode-kodenya udah gitu paste ya di ininya Anda ya, di LMS-nya Anda. Kemudian sudah ya, ini sudah. Nah, sekarang saya mau menunjukkan lagi, yaitu adalah sejoli LMS ya. Sejoli LMS ini dia lebih simpel, lebih sederhana ya. Ini kalau Anda mau silahkan di link.kangafif.com/sejoli LMS ya. Nah, ini link.kangafif ya, sejoli LMS. Nah, ini ya, ini Anda tinggal tuh ya, ada sertifikatnya ya. Ada nih ya gitu, tuh keuntungan-keuntungannya dan sebagainya ya, menghemat waktu ya. Ini fitur-fiturnya ya, focus mode ini lumayan oke ya gitu. Kemudian, nah ini ya gitu. Nah, caranya Anda klik saja di sini ya. Ini Anda mau ini saja boleh, mau yang lebih lengkap ini silahkan ya. Ini ada macam-macam. Kang Afif yang mana? Kalau saya udah yang agensi ya, udah yang ini ya, 20 domain ini. Nah, pakai ini ya gitu. Klik di sini. Kemudian di sini Anda masukkan kode kuponnya Kang Afif. Sudah ada ya. Nah, kemudian udah gitu Anda klik lanjutkan ya, lanjutkan. Kemudian Anda silahkan transfernya mau pakai apa ya, bank transfer, virtual account, e-money ya gitu ya. Nah, silahkan ya, misalnya mau transfer boleh di sini. Kemudian sudah punya akun atau belum? Kalau belum punya berarti di sini ya. Nah, Anda lengkapi ini ya. Nah, kalau sudah Anda klik proses sekarang. Nah, sudah ya. Kemudian ini Anda tinggal lakukan pembayaran ya. Ini saya copy dulu. Oke. Nah, kemudian kalau sudah klik konfirmasi pembayaran. Nah, ini ya, silahkan Anda lanjutkan. Nah, kemudian di sini ya, itu ditanyain ya gitu, WhatsApp ya, betul nggak nih ya, masukin kodenya, masukin ke WhatsApp Anda untuk login ya. Oke, nah ini kalau nggak, kita coba ya, di back sini, kemudian forward lagi. Lanjut. Nah, ya gitu. Nah, ini adalah masuk sini. Nah, nanti setelah Anda masuk ke dashboard ini, ya, berikutnya apa yang Anda lakukan? Yaitu adalah Anda klik dari pesanan dan lisensi, ya. Jadi pesanan untuk ngeliat nih, ya gitu. Jadi apa aja sih yang sudah diinikan, ya gitu. Nah, ini karena tadi belum terverifikasi, ya gitu. Nanti statusnya aktif, kemudian Anda bisa download materinya. Apa plugin sama lisensinya. Sudah. Oke, ya. Nah, ini sudah terkonfirmasi ya, jadi tidak ada tagihan lagi. Nah, berikutnya Anda download filenya di sini, ngambil lisensinya di sini. Jadi, ngambil assetsnya dulu. Anda klik di sini. Kemudian Sejoli LMS Pro, Anda download. Ya, ini tutorial sama grupnya ya, jadi Anda silahkan join ya gitu. Nah, ini kita download dulu, klik. Sudah selesai ya. Nah, ini kita upload ya. Nah, ini Anda bisa sambil buka tutorial Sejoli LMS-nya. Tuh ya. Nah, di sini ya tuh, nanti jadinya juga seperti ini ya, bagus ya gitu. Mulai sekarang. Oke, next. Nanti kalau Sejoli LMS tampilannya gini juga ya gitu. Jadi tuh ada panduannya, caranya ya. Nanti kalau udah selesai, klik selesai ya. Kalau udah pencet lanjut ya gitu. Mengisi silabus itu seperti apa ya. Pengaturannya seperti apa ya. Ini tuh prerequisite. Jadi ini baru bisa diambilnya kalau udah ngambil apa misalnya gitu. Kemudian certificates-nya udah disiapin semua, tuh lengkap ya gitu. Jadi nih ada background sertifikat, Anda bisa download ya untuk menguploadnya gitu. Nah, ini kembali ke halaman akses.
ya. Inilah akses member area-nya. Nah, setelah Anda download, sekarang kita akan mengupload plugins-nya. Jadi caranya Anda kembali ke dashboard, Anda plugins, ya, kemudian install plugin, add new, kemudian upload plugin, sama seperti sebelumnya, ya, berarti upload ke sini, kemudian install now, kemudian aktifkan, kemudian kita coba lihat di sini, ya, ini sudah. Nanti kita coba lihat di sini itu ya. Ini udah ada ya Sejoli LMS Pro ya gitu, udah muncul seperti ini. Jadi dia mainnya di aksesnya Sejoli ya, karena kan tadi anaknya Sejoli ya. Nah, ini Anda klik di sini. Kemudian di sini masukkan email, password dan kode lisensi ya. Ini emailnya yang untuk masuk ke member area dari ini Anda ya. Nah, dari sini ya gitu. Anda ya waktu pas ke sini ya daftarnya apa. Nah, ini saya masukkan ya ke sini, berarti emailnya, passwordnya, dan lisensinya. Lisensinya berarti ngambil dari bagian sini ya, lisensi. Nah, ini ya gitu. Ini Anda copy. Ya. Kemudian Anda kembali, Anda paste dan aktifkan. Kalau Anda mau nyobain gratis yang bawah ya tadi. Nah, sudah ya gitu. Berarti sudah aktif ya gitu. Di Sejolinya sini udah ada akan muncul nanti Sejoli LMS-nya nanti di dalam sini ya. Kemudian ada certificate untuk nyeting sertifikatnya ya. Tuh, ya jadi panduannya tadi ya ada di yang tadi itu. Jadi buat baru misalnya ini adalah sertifikat 40 hari lunas hutang. Lanjut. Kemudian, nah ini kalau mau nambah lagi buat baru, ya. Nah, kalau mau edit berarti yang ini edit. Ya. Nah ini kalau muncul kayak gini tenang saja karena kan belum ada gambarnya, ya gitu. Jadi Anda klik fitur, ya, munculkan logo, ya. Kemudian aktifkan border tepian tuh, ya ini udah errornya tadi udah hilang. Gambar backgroundnya, ya Anda upload. Nah, ya gitu. Nah ini Anda nanti ini cari aja ya di Canva gitu, bikin ya gitu, yang mungkin yang nggak ada border ya dan sebagainya. Kemudian tanda tangan ya, kalau misalnya Anda mau masukin tanda tangannya berupa image boleh ya, atau Anda mau masukin tanda tangannya ini misalnya contoh saya masukin gambar ini ya gitu. Mana udah ke-upload belum? Nah, oh ya tanda tangan di sini boleh silahkan ya gitu. Nanti pakai gambar. Atau di template-nya itu sudah Anda bikin juga itu bisa ya. Ini nanti Anda bisa geser-geser ya, bisa geser-geser. Tulisannya ya certificate ya apa dan sebagainya, ini Anda utak-atik saja ya, nama mentor apa dan sebagainya. Nah, di style ini Anda bisa geser-geser nih ya, geser ke kanan, ke mana. Nah, ini Anda coba-coba Anda bisa pelajarin dari video tadi ya gitu. Jadi ini ininya. Oke. Nah, untuk aksesnya ya, jadi kalau Anda itu nanti menggunakan yang Sejoli LMS, maka Anda tidak perlu lagi LearnPress ya, nggak perlu lagi ini. Cukup kayak gini nih, dari akses ini ya, misalnya ini kursusnya Anda edit. Nah, kan kalau sebelumnya kita mengeditnya itu cuman ini aja nih. Nah, sekarang muncul di bawahnya ada course ya, jadi ini dari Sejoli LMS. Jadi simpel ya, kalau ini mah nggak usah lagi pihak ketiga ya, langsung udah di sini di bawahnya Sejolinya langsung. Nah, ini ya Anda checklist misalnya tersedia link diskusi grup ya. Nah, nanti ada klik tombolnya ya, linknya kemana. Ini saya tunjukkan contoh yang saya seperti ini. Nah, ini ya seperti ini. Nih, jadi ada grup khusus ya membuat kursus online ya gitu. Jadi ini nanti mau Anda arahkan ke Telegram bisa ya, mau ke link khusus Anda misalnya ada grup Facebook ya, itu silahkan ya gitu. Nah, itu di bagian ini ya, jadi diaktifkan ya, linknya masukkan di sini. Kemudian certificates ya, ini Anda bisa langsung mengaktifkan ya gitu. Jadi
milih yang mana ya. Ini karena tadi kita baru bikinnya satu ya, jadi munculnya satu ya. Kemudian sudah ya gitu. Silabus. Nah, silabus ini ya gitu. Ini adalah si isi-isinya. Jadi silabus inilah yang nah ini ya gitu. Modul 1 isinya apa aja, 2 isinya apa aja ya gitu. Terus seperti itu. Nah, contoh di sini ya gitu. Jadi di sini ada bab ya tuh, bisa bikin beberapa bab ya. Misalnya ini babnya bab 1 ya, bab 1 misalnya perkenalan ya gitu, perkenalan. Nah, ini delay tidak usah ya gitu. Ya. Kemudian pelajarannya, nah ini pelajaran, jadi kalau delay itu ini baru bisa dibukanya setelah berapa lama orang itu daftar ya. Jadi misalnya ini baru bisa dibukanya misalnya nih, ini bab 2 ya, modul 2 misalnya, modul 2 isi misalnya, ini misalnya modul 1 ya. Kemudian modul 2 nih isi ya, nanti ada berapa pelajaran, misalnya ada pelajaran 2.1 ya, A misalnya. Kemudian nanti ada 2.2 B ya, dan seterusnya. Nah, ini mau dimunculkannya kapan nih? Misalnya 3 hari setelah orang itu daftar, boleh ya gitu. Cuman ini akan memakan resource-nya ya. Kalau saya sih lebih sukanya nggak usah dinolkan saja ya gitu, dinolkan ya. Ini ya, bebas ya ini karena 0. Jadi ya daftar langsung aja kebuka gitu. Kemudian berikutnya, Kang itu ada bab baru apa? Ini nih kalau di checklist itu nanti di sini ada muncul tulisan baru. Nah, misalnya Anda ada ini baru nih ya, bab baru. Nah, itu adalah di sini ya, di babnya. Pelajaran juga sama ya, pelajaran baru. Berarti kalau bab itu tadi di sininya tulisan baru, kalau itu adalah di sini ya, pelajaran di sini. Kemudian akordeon ini kalau misalnya di checklist, jadi kalau nggak di checklist tuh kan gini harus di scroll gitu. Tapi kalau di checklist akordeonnya ini cuman muncul modul 1 saja, nanti harus diklik panah baru turun, ada banyak ya. Modul 2 klik, ada banyak gitu. Nah, ini bebas ya, sesuai sama kebutuhan Anda. Kemudian udah ya, di sini Anda bisa masukkan judulnya, kemudian isinya ya, kemudian videonya, ini bisa masukin video YouTube ya, bisa embed ya, atau tanpa video misalnya, memang nggak mau pakai video misal. Kemudian shortcode ya, kalau misalnya ada shortcode tapi jarang yang shortcode. Nah, biasanya antara 2 ini, antara 3 ya, tanpa video, YouTube atau embed. Kalau video YouTube ya udah masukin URL-nya ya gitu. Kemudian file pendukung ini, kalau misalnya ada ada file yang mau di-upload ya gitu, itu silahkan upload di sini ya untuk downloads-nya. Nah, kemudian sudah ya gitu. Nih ya, materi baru tambah lagi ya gitu. Ini 2 misalnya ya, 1.2. Ini 1.1 gitu. Kemudian ini penutupan misalnya ya, penutupan gitu. Nah, menurut saya sih ini lebih simpel ya. Jadi keluarin modal sedikit ekstra ya tadi ya gitu, dari link.kangafif.com/sejoli LMS ya. Tapi ini simpel banget, nggak perlu lagi nyeting di sini, dan juga ringan ya, nanti kerasannya ya, Anda cobain ya, ini lebih ringan. Nah, kemudian cuman tadi kekurangannya di sini ya, ini kalau yang saya tahu ya, ini nggak tahu updatean terbaru seperti apa. Tapi kalau ini ya, ini barusan saya coba download itu belum ada kuisnya ya, kuisnya nanti pakai pihak ketiga, Google Forms boleh ya, atau lainnya. Nah, yang perlu Anda notes adalah gini. Kalau misalnya ini udah selesai ya, ini kita coba save dulu ya, update dulu. Nanti yang perlu Anda note itu adalah template-nya. Ya, ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau kita itu sejoli member page, kan ada banyak nih ya, ada course page, ada member page, ada defaults ya. Ini kan sebelumnya member page ya. Kalau kita lihat halamannya, dia akan seperti ini ya. Ini masih kosong ya gitu. Lihatin ya. Jadi kan tadi kita sudah punya course-nya ya. Jadi kalau misalnya mau dikonekkan ke LearnPress, itu kita masukkan di sini link LearnPress-nya ya. Ini nah, ya, ini supaya Anda bayang. Mana tadi LearnPress course ya. Saya taruh di kiri. Nah, ini ya gitu.
Nah, kan ini nih course-nya nih ya. Course kita copy. Ini saya matikan password-nya dulu ya. Saya matikan password-nya. Kita kembalikan ke normal dulu ya. Jadi ininya public ya. Kemudian udah gitu tadi kita kunci yang duanya, matanya kita tutup. Kita tutup. Kemudian ini kita tutup, kita tutup, kita tutup. Ya, kita update, klik OK. Nah, link ini ya, link ini Anda copy ya. Jadi link pelajarannya Anda copy. Kemudian di halaman ini Anda kasih link ke sana ya. Nih ya, saya klik edit with Elementor. Oh, saya back dulu sebentar ya. Kalau misalnya saya ingetin lagi ya, Kang Afif, saya kok tidak ada edit with Elementor. Maka cara munculinnya adalah Anda ke Elementor, Anda klik setting ya. Ini saya open in tab baru. Ya, Windows baru nggak apa. Nah, di sininya Anda aktifkan semuanya, ya gitu. Atau ya yang Anda butuhkan kayak tadi akses udah di checklist. Ini kalau Anda mau munculkan bisa Anda gitu-gitu kan, ya gitu. Jadi LearnPass-nya mau muncul di mana saja, ya. Kalau sudah Anda save change, kemudian kembali ke sini nanti akan muncul, ya di refresh nanti akan muncul. Nah, di sini saya akan edit with Elementor. Kemudian halamannya ya, jadi ini Anda bikin halaman ya, mau import boleh ya, mau bikin sendiri boleh. Misal saya bikin aja ya, ini yang sederhana dulu saja ya. Misalnya saya tarik di sini. Ini adalah LearnPass, kita ini aja ya, heading. Terima kasih sudah mendaftar. Stylesnya kita pakai yang ini saja dulu, yang ada dulu saja. Kemudian di sininya saya tambah, ini yang gampang dulu aja, yang gampang dulu nih ya. Ini ya. Silahkan akses materi Anda di sini ya. Kemudian klik lagi ini, kemudian kita masukin button ya, kita masukin di bawah sini. Nah, ini linknya adalah link ke kursusnya ya, ke LearnPass-nya ya gitu. Saya buka di tab baru. Oke. Kemudian ini kita ubah ya, akses di sini. Nah, ya. Kemudian ini nanti Anda masukin JS on kayak kemarin juga bisa ya gitu. Ini saya mau nunjukkan ini aja dulu ya, simple nih ya. Update. Oke. Nah, sehingga ketika nanti itu kembali ke sini ya, preview. Nah, orang Anda itu orang yang sudah mendaftar itu nanti di aksesnya tuh muncul kayak gini, ya. Kemudian klik akses di sini. Oh, ini masih preview ya, masih preview. Ya. Jadi kalau siswanya ini saya update dulu. Refresh. Nah, nanti kalau sudah ya gitu, ini Anda bisa klik ya gitu, siswanya nanti ke LearnPass-nya. Ini karena ceritanya belum membeli e-course-nya ya gitu, jadi ini tidak bisa ya gitu, masih kekunci tuh, nggak bisa ya gitu ya. Saya coba tapi dari yang lain juga belum ada akun lain ya. Nah, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Anda itu menggunakannya sejoli LMS, maka ininya diubah menjadi course page ya. Kita coba lihat course page, kemudian update, kemudian preview change. Nah, nanti ya, ini kalau ini belum berubah ya, karena ini belum, ceritanya siswanya belum daftar. Nanti kalau Anda klik di akses, kemudian login, itu akan berbeda, masuk ke silabus yang bagian bawah ini. Ya. Nah, nanti kita akan coba praktek ya alurnya, ya gitu. Saya akan coba bikin ya tanda kutip dari awal, supaya Anda kebayang apa yang saya lakukan. Minimal ini poin-poin penting instalasinya itu sudah jadi ya. Ini fitur image-nya bisa Anda masukkan ya, untuk fitur image-nya ya. Klik ya, supaya lebih keren nantinya ya. Nah, nanti supaya di sininya pas diakses tuh itu ada fotonya ya. Ini belum ada ya, karena ceritanya membernya kan belum daftar. Oke, ini saya close dulu ya supaya tidak kepenuhan. Nanti akan daftar ke sini ya. Close lagi. Oke, ya ini saya close semua. Nah, ini berarti ini sudah ya settingnya ya. Kemudian connection, ini mah enggak ya, nanti pas email-emailan. Ini oke, ini oke ya gitu. Jadi tadi ya cara nambah kurikulum seperti apa.
kemudian ini masuk ke email nanti ya di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang saya akan coba praktek ya langkah demi langkah membuat sistem kursus online. Nah, jadi nanti kalau misalnya Anda nonton replaynya ya, Anda dari sini juga bisa ya gitu. Maksudnya adalah, oh Kang Afif itu seperti apa, tapi tanpa penjelasannya lagi ya, saya langsung tek tok seperti itu. Oke, siap. Siap ya. Nah, saya ceritanya mau membuat kursus ya gitu tentang tadi ya 40 hari lunas hutang ya. Kemudian di sini langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama saya bikin mockup produknya dulu ya. Berarti untuk mockup saya akan masuk ke Canva, kemudian saya bikin coversnya ya. Ini tinggal klik ya Canva, kemudian Anda buat desain, kemudian ukuran khusus silahkan ya, misalnya ukurannya saya mau buku e-book misalnya. Kemudian saya cari di sini ya, yang berhubungan sama money. Oke, ya. Kemudian saya bikin ya misalnya di sini 40 hari lunas hutang ya. Nah, ininya e-course. Penulisnya ya gitu, misalnya lah Peters misalnya ya. Ini Kang Afif Institute misal. Kemudian mau nambah-nambah yang lainnya silahkan ya, ini saya turunkan saja. Nah, setelah ini apa yang saya lakukan ya, yaitu adalah bikin mockupnya ya. Mockupnya mau pakai yang kemarin saya kasih tahu bisa ya, mau dari coba-coba juga bisa. Mockup. Nah. Ya. Nah, ini saya download ya, jadi bagikan, kemudian unduh ya dalam bentuk PNG, oke ya, unduh. Nah, sambil nungguin unduh saya buka mockup, DIY book covers ya, mockup. Kemudian di sini ya, misalnya saya mau yang ini misalnya ya, saya klik di sini. Kemudian next. Kemudian saya upload gambarnya. Yes, oke. Kemudian next. Dan download. Yang PNG dan JPG. Oke, nah ini kita coba lihat ya, tuh hasilnya bagus ya, sudah cukup. Mana ini ya. Kemudian itu langkah pertama yang saya lakukan ya, berarti itu sudah selesai ya. Nih, checklist. Kemudian saya akan mengupload video ke hosting video ya, berarti saya upload video-videonya ya. Misalnya sudah nih ya, saya upload ya, berarti ini saya checklist. Kemudian yang ketiga adalah create course di LMS. Berarti yang saya lakukan adalah saya masuk ke member area. Kemudian saya menggunakannya ya, kalau LearnPass di sini, kalau Sejoli LMS berarti saya bikinnya di akses ya, di akses. Saya bikin add new ya, klik add new. Kemudian berarti seperti ini, saya tulis nama judulnya ya, e-course apa. Kemudian udah gitu yang saya edit yaitu adalah feature image-nya ya, saya upload. Berarti ini adalah saya masukkan upload yang gambar barusan ya. Ntar saya cek dulu ukuran filenya. Nah, jangan lupa ukurannya dan namanya di rename ya. Nah, ini 157 masih oke ya. Ini kemudian kita inikan ya supaya nanti dapat SEO-nya. Kemudian set feature image. Oke, mantap. Kemudian apalagi yang saya lakukan ya, yaitu adalah restrictions. Nah, restrictions-nya ini untuk produknya kan belum jadi tuh ya. Ini ceritakan baru nih ya gitu. Saya skip dulu ya, jadi belum ada di sini. Kemudian jadi saya bikinnya akses dulu ya, nggak apa-apa. Kemudian pengaturan ini kalau ada grup Telegramnya saya bikin ya gitu, masukkan di sini Telegram. Kemudian sertifikat saya bikin di Canva sekalian ya gitu. Tapi nanti menyusul ya. Saya fokus ke silabus dulu ya, silabus saya masukkan outline-nya, saya tambah. Kemudian
yang saya lakukan yaitu adalah saya masukkan ya URL video atau embed videonya. Nah, setelah ini selesai, ya ini kalau prasyarat tidak saya aktifkan, ya nggak usah gitu, biar jalan saja apa adanya. Nah, kemudian setelah ini saya klik update. Ya. Oh ya, ini saya ubah menjadi course ya, karena saya pakai tidak pakai LearnPress, saya makainya Sejoli LMS, berarti saya ubahnya ke course page. Ya. Nah, kemudian halamannya saya edit di sini. Saya ucapkan terima kasih ya gitu. Terima kasih saya bikin ya gitu. Terima kasih. Nah, ini tidak usah lagi pakai akses di sini karena kalau Sejoli LMS tuh nanti itu kayak gini ya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini ya. Nah, nanti tuh ini ya muncul ini. Nah, ini nih ngeditnya ini ya gitu ini ya. Ini nih adalah di halaman edit di sini ya. Kemudian mulai sekarangnya itu akan langsung masuk ke materi ini gitu ya. Jadi ini nggak usah lagi akses ke LearnPress-nya ya. Paling kalaupun mau ya ini diarahkannya ke sini ya, ke modul 1 nih ya, mulai dari modul 1 ini. Nah, kemudian apalagi yang saya lakukan ya, ini udah edit update ya, kemudian saya back ya. Kemudian udah gitu ini jadi belum ada ya, kalau misalnya itu produknya belum ada, saya update. Setelah itu akses, ini berarti create course di LMS-nya sudah, masukkan video sudah. Tadi kan aksesnya gitu. Nah, sekarang buat produknya ya, berarti saya kembali ke sini, sekarang baru saya bikin produknya. Jadi kalau saya dibalik ya gitu, akses dulu baru ini. Nah, produk saya create baru ya, add new ya, kemudian nanti saya tulis namanya. Nah, ini add new misalnya ya, saya tulis e-course, kemudian kursus saya, kemudian ini mah tidak usah ya, bagian ini tidak usah. Nah, di sini yang pertama saya edit adalah fiturnya dulu karena ini suka lupa ya. Jadi saya klik fitur image, saya masukkan gambarnya ya. Kemudian udah gitu kembali ke sini ke kiri, general saya aktifkan produknya. Ini yang saya ubah, biasanya saya ubah menjadi 30 atau 60 menit. Kemudian digital produk, ya ininya tidak saya ubah. Nah, ini harganya berapa? Kalau saya suka dibikin 2 kali lipatnya, ya supaya nanti diskon 50%. Nah, kemudian ini harganya oke, udah segini. Yang lainnya tidak ada yang diubah-ubah lagi. Kemudian saya klik ke variations, tidak ada yang diubah. Offers tidak ada juga. LearnPress. Nah, kalau Anda itu makainya LearnPress, berarti ininya dimasukkan. Tapi kalau saya tidak pakai LearnPress, ya ini nggak usah diutak-atik ya. Affiliate, yes, aktifkan. Dan nanti kalau ada yang bantuin jualin, mau dikasih berapa? Misalnya 30%, saya edit di sini, masukkan. Kemudian grup, ya ini kalau misalnya Anda mau pendaftar masukkan ke grup users, ya mana grup? Nah, ini user groups, ya ini silahkan. Ini saya hampir tidak pernah menggunakan, tapi kalau Anda mau ngulik-ngulik, mangga. Ya ini ada panduannya, tutorial di sini. Kemudian shipments tidak, files tidak juga, license tidak, display. Nah, displaynya akan saya edit. Shows, kemudian saya tulis deskripsinya di sini. Checklist ya. Kemudian desainnya, logonya kalau mau dimasukkan silahkan ya, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian Facebook Pixel saya aktifkan, saya masukkan kode pixelsnya. Kemudian eventsnya ini add to cart, ininya ini saya check out, ininya add payment info, ininya purchase. Kemudian autorespondersnya saya masukkan ya, kalau pakai kirim email atau email provider lainnya yang pakai forms di sini. Tapi kalau marketing, karena saya biasa pakai marketing, nanti muncul marketing di sini. Nanti ya waktu pas email saya ajarkan. Nah, saya masuknya ke situ. Kemudian follow up saya bikin aja, halo ya, jangan lupa belum dibayar ya. Kemudian yang kedua juga cukup bikin 2. Social proofnya saya aktifkan ya, ini saya aktifkan. Kemudian kalau ini mah tidak diapa-apakan ya. Nah, kalau sudah saya klik update ya. Nah, setelah update, link ini akan saya copy ya. Jadi saya coba lihat dulu. Nah, ini link penjualannya ya, saya copy, kemudian saya back lagi. Saya akan mencatatnya di notepad ya. Nah, ambil notepad, kemudian saya di sini ya. Ini adalah link ke form penjualan ya, penjualan ya. Kemudian udah gitu apa yang saya lakukan? Ya. Berarti ini kalau kita preview dia seperti ini ya. Tuh ini sudah ya. Kalau ini mah sudah disetting ya kemarin ya gitu. Nah, sekarang saya mau bikin kode kuponsnya ya. Jadi kita kembali ke sini.
Buat setting produk sudah, ya, akses tadi sudah, tapi kan ada yang belum, ya, belum diokekan. Saya meloncat ke kode kupon dulu. Berarti saya kembali ke sini, ya. Sekarang saya mau bikin kode kupon. Berarti dari sejoli, kemudian ke kupon, kemudian saya bikin, ya, add new, add kupon. Nah, ini add kupon. Ini saya hapus dulu aja, ya. Saya close. Oke, ini juga saya close. Oke, nah kalau ini mah jangan ya supaya gampang nanti. Tapi kalaupun ini kehapus nggak apa-apa, nanti sama aja sih dari sini ya. General setting, notifications, kupon di sini. Nah ini saya bikin add kupon ya. Kemudian, nah misalnya ini ya, diskon 50% ya, aktifkan. Kemudian regulationsnya ya ini untuk semuanya, maka ini tidak saya ubah-ubah. Usage limitnya saya biarkan seperti ini. Affiliate-nya saya aktifkan. Jadi untuk kupon utama itu saya aktifkan, ya gitu. Kemudian saya klik update. Nah, kode kupon ini saya copy, kemudian saya paste di sini, ya, kupon. Nah gitu. Nah nanti ininya saya tulis tanda tanya kupon sama dengan spesial. Nah, gitu ya. Jadi kupon sama dengan ini. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang kalau misalnya nanti klik linknya, ini sudah otomatis terisi kode kuponnya ya. Jadi nggak harus nginput manual. Nah, setelah ini ya, ini saya taruh dulu di sini ya. Kembali ke sini, berarti ini kode kuponnya sudah. Nah, abis ini akan bikin halaman penjualannya ya. Tapi sebelum ini saya akan mau menyelesaikan dulu yang setting aksesnya ya. Jadi saya kembali lagi ke halaman akses ya. Jadi ini sudah jadi. Kembali ke halaman akses. Kemudian saya edit lagi. Tadi kan ceritanya baru tuh produknya. Nah, baru di sininya produknya tadi kan nggak ada nih ya. Nah, saya masukkan gini, klik sudah. Ya, jadi orang yang beli produk ini dia akan ya, berarti yang ini akan dapat akses ini sehingga nanti bisa masuk ke mendaftarkan mempelajari materi ini ya. Nah, kalau sudah saya update lagi. Sudah beres. Oh, ininya jangan lupa ya kalau mau diubah ini ke course page ya, update. Sudah, kemudian ini saya klik selesai ya. Nah, udah nyeting produk selesai. Berikutnya, apa yang perlu saya lakukan? Yaitulah saya mau bikin halaman penjualannya supaya orang nanti bisa jualan, bisa beli ya gitu. Nah, untuk penjualan ya berarti saya masuk ke domain utama ya. Jadi ceritanya ya saya mau bikin halaman baru nih ya. Supaya Anda sambil ingat-ingat lagi ya. All page. Oh sorry, berarti bukan di member tapi di domain utama ya. Jadi saya di rahasiakeajaibanhidup.com. Nah ini kan ini nih ya, ini yang kemarin ya, yang kemarin. Misalnya saya mau bikin yang baru gitu ya, nggak mau yang ini gitu ya. Oke, berarti kita masuk WP strip admin. Kita masuk sebagai admin dulu. Oke. Nah, di sini ya, ini kan kalau kemarin kita baru bikinnya 4 tuh tugasnya ya. Ininya ya gitu, yang utama front page-nya, kemudian hubungi kami gratis sama terima kasih ya kan itu. Nah, sekarang saya mau bikin baru nih ceritanya ya. Yang kemarin nggak terlalu bagus tuh ya gitu. Ya sudah, berarti add new ya. Nah, ini ya sambil saya tunjukkan pada Anda nih ya. Karena ini adalah salah satu yang penting ya ketika Anda bikin website. Nah, di sini saya masukkan judulnya ya, misalnya e-course ya, 40 hari lunas hutang. Ya, ini nggak apa-apa nih, pakai new nggak apa-apa. Nanti bisa tidak muncul di sananya ya gitu. Kemudian seperti kemarin ya, ini kita copy jadi SEO-nya. Kemudian kita masukkan di sini ya, ini slugs-nya bebas ya, untuk home bebas ya. Misalnya ini mau ditulis juga nggak apa-apa, 40 hari nggak apa-apa ya. Nanti jadi home ya, jadi utama. Metanya ini jangan lupa dimasukkan ya. Jadi misalnya rahasia 40 hari lunas hutang, mudah diaplikasikan. Pelajari caranya di sini.
kelas akan segera dimulai. Sampai hijau ya. Daftar. Nah, dah saya gitu. Nah, kemudian udah gitu fitur image ya. Kita upload. Kita upload. Kemudian udah gitu show fitur image ini yes ya gitu. Ini sudah ya, kita coba lihat dulu. Coba lihat publish. Publish lagi. Kita copy dulu sambil kita view page. Nah, sudah ya, gambarnya tidak ada. Nah, setelah ini, nah jangan lupa ini Anda copy dulu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke ngisi halamannya ya. Ngisi halamannya masih ingat ya gitu, supaya bisa pakai Elementor, maka kita aktifkan dulu ya. Caranya itulah edit page. Kemudian kita aktifkan Elementorsnya ya, Elementorsnya untuk page tersebut. Nah, supaya cepat, masih ingat ya, kita upload saja JSON-nya ya. Jadi dari sini kemudian ke templates ya. Nah, cuman kemarin kan kita nunjukin satu nih ya, home sales page. Saya mau menunjukkan pada Anda alternatif lainnya ya gitu. Lihatin ya ini betapa cepatnya ya gitu kita membuat page ya. Saya masuk lagi ke link.kangafif.com ya, garis miring JSON 30 DC. Kemudian JSON. Nah, kemudian di sini ada tambahan baru ya gitu, home JSON ya, saya klik di sini. Nah, ini ada beberapa alternatif untuk home-nya ya. Kita coba lihat aja dulu ya PDF-nya ya. Tuh ya. Nah, ini contoh yang suka saya pakai ya di 30 DC tuh ya. Jadi kalau Anda mau pakai seperti ini silahkan. Kemudian yang kedua seperti ini. Wah, ini bagus ya gitu ya. Fresh ya. Kemudian yang ini, nah, ini juga bagus ya gitu. Nah, silahkan ya Anda coba-coba ya gitu. Misalnya saya mau pakai yang ini ya, berarti saya download. Kemudian saya kembali ke halaman page-nya yang sedang saya edit ya. Saya klik upload. Kemudian saya tarik filesnya ke sini. Kemudian saya klik yang insert. Oke, wah, kan keren banget nih. Tuh, ya sudah masuk di sini. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan ya? Saya edit isi dan gambarnya. Ya, jadi kayak misalnya di sini ya, yaitu adalah e-course ini ya, 40 hari lunas hutang. Ya, kemudian di sininya saya tulis ya gitu, e-course. Kemudian di sini Anda tulis deskripsinya ya. Nah, untuk daftar tombol ini ya, saya tidak memasukkan ke link pendaftaran, tapi kalau diklik itu mau nge-scroll ke set, nah ke bagian sini ya. Maka caranya gini, targetnya itu saya tulis dulu ID-nya ya, button ID-nya. Jadi di bagian bawah sini, nah tombol ini ya, atau pokoknya bagian sini ya, mau section ini ya, mau bagian ini. Kalau di sini kita lihat aja di sini ID ya, kalau nggak ada di sini biasanya di daerah-daerah sini. Nah, ini ID ya. Jadi Anda bisa masukkan ya, mau yang mananya itu bisa, silahkan. Nah, misalnya di sini button ini saya klik di sini, kemudian saya kasih namanya daftar ya. Maka si tombol ini kan udah kita kasih nama tuh, daftar ya gitu. Kemudian tombol-tombol yang ada di atas ya, ini dan sebagainya, kita ngasih linknya pagar udah gitu daftar. Jadi nanti dia akan mencari ya gitu, mana yang namanya daftar ya. Nah, kemudian udah gitu ini sudah ya. Nah, bagian ini gambarnya mockupnya berarti saya edit ya. Edit dengan gambar ini ya gitu, mockupnya ya.
Kemudian udah gitu, pokoknya ini saya edit ya gitu. Edit ya yang bagus ya, masalahnya apa, kemudian solusinya dari produk Andanya ya, kelebihan kursusnya apa ya, untuk siapa kursusnya Anda masukkan di sini ya. Kemudian tentang pengajarnya ya, Andanya masukkan di sini fotonya. Kemudian terus ya gitu, edit ya. Ini diedit lagi ya dengan yang tadi. Ini mau pakai yang ini kan tadi saya nguploadnya yang JPEG ya. JPEG tuh belakangnya putih ya. Anda bisa juga mengupload yang belakangnya PNG ya, PNG ya, contoh misalnya ini. Nah ini tembus pandang ya gitu. Cuman jangan lupa sebelum diupload ini barusan saya tidak ngecilin dulu ya. Ini jangan lupa dikecilkan dulu ya, jadi kecil nanti ukurannya. Kemudian select. Nah, jadi belakangnya tembus pandang. Nah, setelah diedit ya sampai bawah terus kayak gitu ya. Berikutnya apa yang dilakukan yaitu adalah tombol ininya, tombol utamanya ini diarahkan kemana? Diarahkan ke sini. Nah, ini ya gitu. Ini saya copy ya. Kemudian ininya klik ya. Nah, ininya saya ubah paste di situ ya. Nah, ininya kalau Anda mau open in new tab berarti diaktifkan, kalau tidak ya berarti dimatikan. Ya kalau saya sih biasanya diaktifkan ya supaya orang tuh halaman sebelumnya tuh nggak hilang ya. Nah, kalau sudah saya klik update. Sudah, tuh cepet ya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kita coba lihat halamannya akan menjadi seperti apa. Wih, sudah ya jadi kayak gini. Ya, kita edit ya. Ini kalau diklik sini kita coba tes seret tuh ya gitu. Nanti klik daftar ini kita coba lihat, klik tuh ya, sudah langsung ke halaman paymentnya ya. Nah, nanti create an order, kemudian sudah ya gitu. Nah, nanti bayar ya, confirmations ya, misalnya udah bayar ya. Nah, nanti apa namanya? Udah orang itu bisa akses ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang ini ya, tentang bagian ini. Nah, kalau udah seperti ini kan dia ini domain Anda terus garis miring ada slide-nya ya, slug gitu ya gitu. Nah, bagaimana supaya halaman ini menjadi utama? Karena kalau kita ngelihat yang utamanya itu kan masih yang kemarin tuh ya utamanya ya nggak ada apa-apanya ke sini. Padahal kan kita mau yang tadi. Caranya masih ingat? Berarti Anda masuk ke member area ya, kemudian Anda settings, kemudian writing, reading ya, reading. Nah, di sininya Anda ubah ya ke yang mana nih? Ke yang ini. Klik. Kemudian save change. Nah, kalau sudah kita coba lihat lagi ya. Website F5 ya, refresh. Klik. Nah, masih ingat Kang, ini udah diubah, udah di-save tapi kok nggak berubah? Berarti masih ingat apa? Yaitu adalah cache ya, cache. Nah, berarti kita klik dari sini, bukan diklik ya, di hover, kemudian purge all. Sudah berubah ya. Oh, udah jadi ya gitu. Jadi Anda bisa bikin banyak ya di sini, mau diubah-ubah silahkan. Nanti kalau yang lamanya gimana? Yang lamanya tergantung slide-nya apa ya gitu. Slide-nya apa, masukkan ke situ. Nah, sudah sampai sini kita coba cek. Ini berarti halaman penjualan sudah ya. Masukkan link produk ya sama yang ada kode kuponnya sudah juga. Kemudian ini untuk kode kuponnya berarti tambah itu ya. Jadi di ujungnya tanda tanya kupon sama dengan titik. Nah, tambahkan itu. Nah, kemudian udah gitu lakukan tes ya. Jadi, ketika ada orang itu yang mendaftar, ya kayak tadi nih, ya klik di sini, kemudian tes, ya daftar, ya kemudian tadi, ya gitu. Ini kan ceritanya saya admin tadi udah login, ya gitu, udah login, sehingga tidak perlu login lagi. Nah, waktu pas ada orang yang melakukan ini, maka Anda, ya di member area itu, Anda klik sejoli, kemudian Anda klik sales, ya. Nah, ya sudah ada ya gitu, udah ada yang melakukan pendaftaran ya. Dan pada saat orang itu tadi itu klik daftar ya, order, maka Anda dan pendaftar dapat email ya, dapat email.
Dapat WhatsApp nggak Kang? Jawabannya belum, karena kan belum diaktifin WhatsApp-nya, ya gitu. Nah, belum, itu nanti ya di pertemuan berikutnya. Nah, ini email ya. Nah, nanti kalau orang itu transfer, ya orang itu transfer, apakah otomatis terbuka di sini? Jawabannya belum juga, karena otomatisnya kan belum kita aktifkan. Masih ingat ya kemarin ya? Jadi dari setting, ya. Nah, ini ya, jadi di pembayarannya kan otomatisnya belum diaktifkan. Nanti insya Allah ini bahasan ini saya ulangi lagi di pertemuan pas fokus ke payment, ya gitu. Jadi supaya lebih kebayang lagi. Gitu. Nah, jadi gimana Kang? Ya sudah, sementara ini manual dulu, ya, manual dulu. Jadi Anda cek nih, ya gitu. Kalau misalnya orang ini sudah transfer, ini cara manual ya, cara manual. Itu Anda masuk ke sini, Anda klik details, kemudian Anda klik sini, kemudian Anda klik complete. Ya, klik complete. Nah, sebelum saya klik complete, saya mau nunjukkan dulu member area-nya orang ini, ya. Orang ini kan dia aksesnya masih nol. Ya, belum punya akses karena kan tadi ceritanya belum bayar, ceritakan gitu. Nah, ketika Anda itu ini kalau Anda klik di sini ada follow up 1, follow up 2 ya. Kalau misalnya belum bayar nih, klik aja follow up 1. Nanti teksnya yang kemarin sudah di setting ya di produk ya gitu ininya ya. Nah, details, kemudian action. Nah, ini Anda bisa macam-macam. Bisa waiting for payment kan berarti sekarang nih. Payment confirm berarti dianya sudah melakukan konfirmasi ya, nantinya jadi hijau di sininya ya. Berarti kalau dianya udah saya udah bayar tapi Andanya belum mengokekan, itu payment confirm. Saya warnanya hijau seperti ini. Klik tuh kayak gini ya gitu. Kemudian ya, kalau misalnya dia udah ini karena digital berarti ini nggak berubah ya. Complete ya, berarti klik ke complete ya. Kemudian klik update. Nah, maka kalau seperti ini, dianya dapat notifikasi, ya sudah diterima, ya gitu, udah selesai, silahkan akses. Andanya juga sebagai admin dapat ya email. Sama kalau misalnya Anda mau dapat WA-nya berarti harus diaktifkan. Nah, di sini details lagi. Kalau misalnya ini apa? Refund ya berarti dikembalikan, cancel ya berarti dibatalkan. Recent notification nih mau ngirim notifikasi terakhirnya. Jadi kalau dia masih waiting for payment, kirim lagi yaitu dari sini. Nah, terkadang kalau misalnya Anda itu pakai LearnPress ya, pakai LearnPress, itu orang yang sudah komplit tapi masih kegembok. Ya. Apa yang Anda lakukan? Banyak ya. Bisa salah satunya Anda kembalikan lagi ke waiting for payment lagi. Klik ya update, udah gitu setting lagi, edit lagi ke complete. Jadi untuk men-trigger ulang, ya gitu, itu bisa. Tapi kalau pakai Sejoli LMS mah insya Allah tidak ada kasus-kasus seperti itu, tidak ada ya gitu. Jadi selama udah complete udah dia akan masuk ya gitu. Jadi makanya kalau memungkinkan pakai saja ya gitu daripada ribet nanti belakangnya. Nah, tapi kalau mau yang gratisan dulu LearnPress ya seperti ini. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang sudah seperti ini. Berarti ini sudah berubah tuh jadi hijau ya, sudah oke. Di member area-nya orang itu, ya ini kan tadi nggak ada nih aksesnya. Kalau kita klik, maka akan muncul sudah bisa. Ya, sudah bisa. Nah, aksesnya ini, ya, ini Anda lihat nih, ya. Anda lihat. Ini ya, Anda lihat di bawah ya. Linknya itu kan ke member content tuh. Jadi, yang tengah sini ya. Tuh, member content. Member content ini berarti ke Sejoli LMS. Ya, kita coba klik di sini, klik. Nah, ya, tuh ini ya gitu. Jadi Anda nanti bisa masukin terima kasih sudah daftar ini dan sebagainya. Mulai sekarang berarti ke sini ya gitu. Nih ya, ini gitu. Jadi mau klik dari sini bisa, mau dari sini bisa. Tuh ya, materi 1 ya. Kemudian kan tadi saya nggak masukin videonya ya. Tuh, ya attachment-nya kalau mau ada di sini ya gitu. Grup diskusinya kalau ada di sini. Ya kalau udah selesai checklist ya. Kemudian next berikutnya masuk kedua ya gitu. Udah selesai, kalau mau ada sertifikatnya nanti Anda setting di sini sertifikatnya ya gitu. Ini lanjut lagi, selesai misalnya ya. Lanjut. Next ya gitu. Lanjut ya. Tuh ya. Selesai. Lanjut lagi ya. Kemudian penutupan, selesai, lanjut lagi, ya sudah, nanti udah ya gitu, nanti ini. Nah, kalau sertifikatnya diaktifkan nanti muncul di sini, ya. Nah, udah ya gitu, itu adalah ini, jadi enak banget tuh, ya. Nah, kurang lebih alurnya adalah seperti itu,
ya. Nanti untuk pengembangannya Anda bisa utak-atik lagi, ya. Kang, kalau saya makainya LearnPress gimana? Nah, kalau LearnPress berarti di aksesnya, ya, all access ini. Nah, waktu pas di sini, nah jadi kita kembalikan ya, kita kembalikan nih, ya. Ini kita kembalikan ke member area. Nah, ini kan tadi ke member konten nih, ya. Berarti ininya kita ubah, ya, ke member page. Jadi jangan ke sejoli sini, ya gitu. Nah, ke member page, ya, kita update. Kemudian kita coba refresh di sini. Klik. Tuh. Kelihatannya sama. Ya. Kelihatannya sama, tapi ini nah, ini kok masih sama ya? Ini harusnya ini berbeda nih. Nah, berbeda. Ya gitu. Ya. Lo liatin. Jadi, waktu diklik, ya, waktu diklik jadinya adalah ke LearnPress ya. Ini kok tidak bisa ya? Ini harusnya bisa nih, ya. Member ke sini sebentar ya. Kita coba cek course. Ini course. Oh, harusnya ke sini ya. Ini saya copy ya, ini saya copy ininya. Saya betulkan aksesnya ya, saya copy. Berarti Anda copy juga ke situ. Berarti akses. Kita edit. Nah, ini kalau ke yang member ya, berarti bukan yang sejoli ini. Kita edit Elementor. Tadi kayak saya linknya salah deh ya. Nah, ininya saya paste ya. Nah, harusnya ke sini ya. Kemudian kita klik update. Sudah di-update. Nah, kita coba cek lagi ya, ini saya refresh. Klik ini. Nah, betul. Ya kan gitu. Tuh, jadi ya. Udah, nanti orangnya daftarnya dari sini ya gitu. Klik di sini tuh udah kebuka semuanya karena dia udah terdaftar. Ya. Klik dari sini tuh ya. Ini kan tadi udah kita setting ya. Ini kemudian begitu next ya. Nah, ini kalau sudah klik complete ya. Yes ya gitu. Kemudian next lagi ya gitu. Terus kayak gitu. Nanti ada ujiannya ya. Nah, itu ya. Nah, gitu. Ya, jadi Anda tinggal nyeting aja ini saya kembalikan lagi ya, back. Ya. Nah, ini ya, jadi mau ke mana ya, pilihnya di sini gitu. Klik ya, saya ke course page sudah. Nah, berarti sampai sini ini sudah ya gitu. Sudah teman-teman ya gitu sampai situ. Nah, sekali lagi kalau Anda sudah lancar tadi, ini bikin ini tuh cepet banget ya, cepet banget. Ya, yang lama ya bikin kursusnya ya, rekaman, bikin materi. Tapi itu pun cepet ya kan, kemarin Anda sudah bisa dibantu dengan course transformer ya, untuk outline bisa ya, deskripsi bisa. Ya, ngerekam udah gampang ya gitu. Ngedit ya paling di situ ya Anda harus ngeluangin waktu ya, bikin aja materi, nggak harus panjang-panjang ya, bikin simple udah gitu, bikin berapa materi udah ya. Nah, sampai sini dulu ya materi kita kali ini luar biasa ya, saya seneng banget nih. Tugas untuk Anda yaitu adalah ini ya, jadi silahkan Anda install LMS-nya ya, mau yang gratis dulu boleh silahkan ya. Ini meskipun belum punya sejolinya tidak apa-apa ya, bisa tadi kan udah ditunjukin ya cara passwordnya gimana. Kalau Anda punya membership sejoli lebih bagus lagi ya. Kalau memungkinkan beli saja sejoli LMS ya, beli di sini ya gitu. Ini membantu ya gitu, meringankan banget. Kemudian setting ya, kemudian masukin data-datanya, konekan dengan sejolinya. Kemudian video materinya jangan lupa Anda upload. Mau ke Google Drive boleh, mangga silahkan. Mau ke YouTube, cuman tadi kalau Google Drive cuman misalnya link ya gitu, nggak bisa di embed. YouTube boleh, mangga ya, di unlist jangan lupa ambil ya, kemudian masukkan. Mau nitip di kami juga mangga, manfaatkan ya gitu, kami terbuka untuk Anda dan insya Allah kami amanah ya gitu. Kemudian udah ya, nanti catat link-linknya di lembar kerjanya Anda masing-masing ya, jadi Anda isi di outline-nya Anda ya gitu. Masukkan di sini link-linknya ya, supaya gampang nanti Anda masukin ke membership-nya. Nah, sudah ya, ini kalau misalnya Anda mau hosting sendiri di web video juga boleh, silahkan ya, itu linknya sudah ada di rekomendasi semua ya. Oke, gitu dia teman-teman ya gitu. Jadi technical lagi ya, tapi saya harap itu bisa menambah wawasan teman-teman ya. Jadi LMS ya, kemudian hosting video. Nah,
Materi kita sampai sini ya, thank you banget ya udah nyimak sampai sini, semoga bermanfaat, semoga lancar pengerjaannya dan sukses selalu. Pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.